Ya, PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk atau ISAT melalui Indosat Business memperkenalkan Vision A. Iya, teknologi ini menawarkan pengawasan berbasis kecerdasan artifisial yang dirancang untuk mentransformasi industri dalam menjaga keamanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan pengambilan keputusan berbasis data. PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk melalui Indosat Business memperkenalkan Vision AI, sebuah solusi pengawasan berbasis kecerdasan artifisial yang dirancang untuk mentransformasi industri dalam menjaga keamanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan teknologi AI dan Deep Learning, Vision AI menghadirkan sistem kamera pengawas yang tidak hanya merekam, tetapi mampu menganalisis situasi secara real-time, mengenali pola-pola tertentu, serta memberikan peringatan dini atas potensi risiko maupun peluang yang muncul. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk merespon kondisi lapangan secara cepat, tepat, dan berbasis data, sembari tetap menjaga aspek privasi dan keamanan data pengguna. Kehadiran Vision AI mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem pengawasan pasif menuju pendekatan yang lebih aktif, cerdas, dan kontekstual. Vision AI dirancang dalam format modular dan fleksibel untuk menjawab beragam kebutuhan bisnis. Produk ini tersedia dalam bentuk AI Box, kamera yang sudah siap AI, sensor 3D stereo, serta platform pelatihan AI yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri tertentu. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, sementara itu emiten perkebunan dan pengolahan kelapa sawit PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSNG siap melunasi obligasi berkelanjutan 1 Dharma Satya Nusantara tahap 1 tahun 2020 seri B. Perseroan siap melunasi pokok obligasi senilai 176 miliar rupiah yang jatuh tempo 30 Juli 2025 mendatang. Emiten Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSNG siap melunasi obligasi berkelanjutan 1 Dharma Satya Nusantara tahap 1 tahun 2020 seri B. Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia di hari Rabu lalu, perseroan siap melunasi pokok obligasi senilai 176 miliar rupiah yang jatuh tempo 30 Juli 2025 mendatang. Perseroan memastikan hal tersebut tidak akan berdampak pada kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perusahaan. Obligasi tersebut merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan 1 Dharma Satya Nusantara tahap 1 tahun 2020 senilai 451 miliar rupiah yang terbagi dalam 2 seri. Seri A sejumlah 275 miliar rupiah yang bertenor 3 tahun dengan kupon 9,6%, sedangkan seri B senilai 176 miliar rupiah bertenor 5 tahun dengan kupon 9,9%. Dana ini digunakan perseroan untuk melunasi sebagian pinjaman perseroan dan anak usahanya, yakni PT Swakarsa Sinar Sentosa kepada PT Bank Sentral Asia Tbk. Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan 1 dengan target dana yang dihimpun mencapai 2 triliun rupiah. Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 23 Juli 2020 terkait dengan penawaran obligasi tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, emiten produsen alat kesehatan PT Diastika Biotekindo Tbk menetapkan target pertumbuhan pendapatan double digit setelah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, Direktur Utama Diastika Biotekindo Franciscus Saverius menyatakan pada 2025 perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan hingga 40% secara tahunan. Angka itu lebih tinggi sekitar 10% dibandingkan rata-rata pertumbuhan pendapatan perseroan secara tahunan sebesar 20 hingga 30%. Alhasil untuk tahun 2025 pendapatan ditargetkan mendapat mencapai 220 miliar rupiah dan adapun salah satu dasar kepercayaan diri perseroan untuk mengejar target tersebut seiring dengan telah tersedianya dana untuk dapat mengikuti tender pengadaan alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Selain itu, upaya inovasi juga tengah dicanangkan perseroan untuk memastikan pertumbuhan pendapatan, yakni dengan mengembangkan teknologi genomik di dalam negeri yang kedepannya diprediksi akan menjadi produk utama perseroan. IPO perdana PT Meridiana Education Tbk atau Meri jadi sorotan tak hanya karena lonjakan harga sahamnya tapi juga janji Meridiana yang tak akan jual saham pribadinya hingga 5 tahun ke depan.
PT Meridiana Education (TBK) resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada Kamis 10 Juli. Saham berkode MERI ini langsung naik 34,38% ke level Rp172 per saham dan masuk status auto rejection atas. Pendiri sekaligus komisaris utama Meridiana menyatakan tak akan menjual sahamnya hingga tahun 2030. Janji itu dituangkan dalam surat komitmen yang diserahkan langsung ke Bursa Efek Indonesia. MERI menawarkan 235 juta saham baru dengan harga perdana Rp128 per saham. Dari penawaran umum ini, MERI mengantongi dana segar sebesar Rp30,1 miliar. Perusahaan ini memiliki unit bisnis di bidang pendidikan, kursus, dan pelatihan. Berbagai sumber, IDEX Channel.